Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan dan para viewers sekalian. Tumben ya, kita bikin konten pada waktu malam, biasanya pagi, siang, ataupun sore. Tapi kali ini kita bikin konten pada malam hari. Dan yang saya angkat pada video ini di saluran Muhammad Boy Satrio adalah perbandingan antara Mapkoro elektrik dan Mapkoro manual, atau lebih gampangnya kita sebut sebagai plus minus dari Mapkoro elektrik dan Mapkoro manual. Seperti yang kawan-kawan ketahui dan para viewers juga pahami bahwa dalam penggunaan bukur ya, itu ada dua jenis alat yang digunakan untuk membakar bukur. Ini bukurnya nih ya. Untuk bakar bukur, yang pertama Mapkoro manual dengan menggunakan arang briket, kedua dengan Mapkoro listrik dengan mengandalkan tenaga listrik yang menghasilkan panas untuk membakar bukur. Nah, di sini ya, ini ada Mapkoro manual. Tentunya sudah ada arang briketnya yang sudah saya panaskan. Dan yang ini adalah Mapkoro elektrik. Jadi dari dua Mapkoro ini, yang manual dan yang elektrik, kita akan coba gali plus minusnya. Dan para viewers dan kawan-kawan sekalian bisa memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan mana yang sesuai dengan budget Anda. Karena memang kalau dari segi budget, ya jujur aja, Mapkoro manual lebih murah dibandingkan Mapkoro elektrik. Tapi untuk selebihnya kita saksikan dahulu bagaimana perbandingan kedua Mapkoro ini. Check this out. Oke, di sini ada dua jenis Mapkoro. Yang di sebelah kiri merupakan Mapkoro elektrik, yang kedua Mapkoro manual di sebelah kanan. Nah, adapun buhur yang saya pakai ialah Alcatel Riot, di mana buhur ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton, silahkan klik tombol di pojok kanan atas. Oke, yang pertama kita coba terlebih dahulu. Sudah bang, tentu kita coba yang manual ya, Mapkoro manual. Ini sudah panas ya, arang yang di atas. Kita taburkan dikit aja sih. Nah, sudah mulai. Nah, untuk kelebihan daripada Mapkoro manual ya, pertama, Mapkoro manual ini secara bentuk dan ukuran bervariasi dan bisa dibawa kemana-mana, dan ada yang memang bentuknya dari kayu, dari keramik, dari logam pun juga ada. Dan kalaupun dipakai di tempat-tempat yang tidak ada listriknya juga bisa digunakan. Itu kelebihan pertama. Kelebihan kedua, menggunakan Mapkoro manual dengan arang briketnya, pembakaran buhur yang dihasilkan lebih sempurna ya. Lebih sempurna, dan pemanasannya pun juga cukup cepat. Itu keunggulan yang kedua. Keunggulan yang ketiga adalah penggunaan buhur dengan Mapkoro manual ini, selain dapat dibawa kemana-mana, penggunaan Mapkoro manual dalam pemakaian buhur ini juga dapat digunakan oleh semua jenis buhur. Jadi buhur yang jenisnya kering, buhur bubuk ya yang kering, basah, ataupun buhur yang bentuknya potongan kayu atau chips, bahkan jenis kayu gaharu, kayu cendana, atau bahkan kemenyan, itu bisa menggunakan Mapkoro manual dengan briket. Nah, adapun kekurangan daripada Mapkoro manual ini adalah asap ya. Asap yang dihasilkan ini cukup banyak sehingga tidak semua orang nyaman dengan asapnya.
Kadang ada yang alergi, ada yang batuk-batuk dengan asap yang ditimbulkan dari pembakaran buhur. Meskipun buhurnya sendiri ya juga wangi, tapi memang nggak semua orang suka dengan asapnya. Itu yang pertama, kekurangannya. Yang kedua adalah kalaupun pakai arang pun, itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjadikan arang ini menjadi bara. Walaupun sekarang kita temui di pasaran arang arang magic, yang mana ketika kita membakar arang ini tidak perlu menunggu waktu lama. Tapi umumnya penggunaan mabkhara manual dengan briket ini membutuhkan waktu yang lama agar arang briket bisa menjadi bara, sehingga bisa membantu pembakaran buhur. Yang ketiga, kekurangannya ialah selain harus menunggu lama dalam pembakaran arang briketnya, wangi yang dihasilkan setelah menggunakan mabkhara manual ini dengan arang, kadang-kadang kalau sudah habis arangnya itu suka timbul bau gosong, sehingga harus dituang sekali lagi kalau sudah habis ya, karena memang panas yang ditimbulkan oleh arang ini cukup tinggi. Itu kekurangan ketiga. Kekurangan yang keempat ialah kalau dengan mabkhara manual ini waktunya terbatas. Jadi kalau misalkan arang briket ini hanya tahan sampai 40 menit aja, atau cuman beberapa jam, misalkan 1 jam aja, kalaupun dituang buhurnya lagi ya nggak bakal keluar wanginya gitu. Jadi penggunaan mabkhara manual ini dengan arang masih terbatas dengan durasi waktu. Oke, yang selanjutnya adalah mabkhara elektrik atau mabkhara listrik ya. Kita coba tuang buhurnya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga sebetulnya sama seperti mabkhara manual, sama-sama mengeluarkan asap, tapi asap yang dihasilkan tidak terlalu ngebul ya. Jadi keunggulan pertama kalau kita pakai mabkhara elektrik ialah asap yang dihasilkan tidak begitu ngebul. Jadi semua orang suka dan nyaman. Kedua, ini bisa dibawa kalau misalkan lagi perjalanan jauh ataupun lagi nginep di hotel atau penginapan. Kalau memang pengen bakar buhur, itu bisa dibawa. Yang penting ada sumber listriknya gitu. Kelebihan yang ketiga, panas yang ditimbulkan itu stabil, sehingga wangi yang dihasilkan dari buhur ini juga nggak langsung berbau gosong. Kadang sih ada mabkhara yang pas udah digunakan untuk bakar buhur langsung timbul bau gosong. Tapi umumnya untuk mabkhara ini, sejauh yang saya lihat, memang nggak menimbulkan bau gosong. Malah wangi buhurnya tuh stabil gitu, nggak berubah gitu. Itu keunggulan yang ketiga. Keunggulan yang keempat adalah tidak terbatasi oleh waktu. Jadi nggak ada batasan waktu ya, mau pakai 1 jam, 2 jam, 3 jam itu silahkan sesuai dengan kebutuhan buhurnya ya. Itu keunggulan yang saya dapat dari penggunaan mabkhara elektrik ini. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama, untuk mabkhara elektrik ini cuma bisa digunakan untuk buhur yang jenisnya bubuk. Mau kering ataupun basah bisa dipakai. Tapi kalau model menggunakan kayu gaharu ataupun kemenyan atau bahasa Arabnya luban ya, ini tidak bisa digunakan dan akan makan waktu yang lama. Sedangkan kalau ini hanya diperuntukkan untuk buhur yang teksturnya bubuk, baik itu basah maupun kering. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan kedua adalah daya listriknya yang digunakan, kalaupun dipakai lama akan memakan daya yang cukup besar. Kita juga tahu sendiri kan berapa watt
yang dihasilkan oleh Mapro ini kadang-kadang ada yang di atas 50, tergantung besarnya Mapro ini ya. Itu kekurangan yang kedua kalau pakai Mapro elektrik. Dari segi daya wattnya juga bisa memakan daya yang cukup besar, tergantung lama pemakaian. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mapro elektrik ini kalaupun dibawa ke berbagai tempat itu terbatas. Jadi yang harus ada listriknya. Kalaupun nggak ada listriknya nggak bisa dipakai. Bandingkan dengan Mapro manual yang nggak harus pakai listrik pun tidak apa-apa. Jadi pakainya bisa. Bandingkan dengan Mapro elektrik yang harus ada listriknya. Tapi di sisi lain, Mapro ini keunggulan, saya lupa keunggulan yang belum saya sebut di Mapro elektrik ini adalah kita nggak perlu capek-capek membakar briket atau arang. Jadi cukup taruh buhur di atas, sudah keluar wanginya. Nah, itu tadi pembahasan saya mengenai plus minus dari Mapro manual dan Mapro elektrik. Bila kawan-kawan dan para viewer sekalian mungkin ada pertanyaan ataupun misal kan ingin menambahkan dari review saya kali ini atau dari pembahasan saya pada konten ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih atas partisipasi kawan-kawan dan viewer sekalian dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.